Pada chapter Black Clover kali ini yang ke-338, yang berjudul The Details of Journeying Through a Foreign Land, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Detail Perjalanan di Negeri Asing. Di tempat yang sangat jauh dari kerajaan Clover, kampung halaman Yami Sukehiro. Saat Asta melihat pemandangan kampungnya, dengan terkejut dia berkata bahwa ini adalah negeri matahari. Asta bertanya-tanya kenapa aku ada di luar negeri, bagaimana aku bisa sampai di sini, lalu Ryuya mengatakan santai-santai, si Lucius Zogratis itu sepertinya tidak akan melakukan apapun dalam waktu dekat. Asta yang heran, berkata Ryuya apa yang kau bilang kau seorang shogun tapi shogun itu apa? Kemudian Ryuya menjelaskan bahwa kaisar sihir dari negerimu, bisa dibilang mirip seperti itu. Asta berkata di dalam hatinya dia sama seperti kaisar sihir, lalu Ryuya menyuruhnya untuk memanggil saja aku, Ryu, dan Ryuya tertawa, kemudian Asta mengatakan mungkin karena aku tidak bisa merasakan kekuatan sihir, tapi kau sepertinya tidak terlihat kuat bagiku. Mendengar perkataannya, Ryuya berkomentar bahwa aku tidak heran, aku memang tidak sekuat itu kok, lalu Asta mengatakan kepada dirinya sendiri, kau memang tidak kuat. Mendengar percakapan Asta dengan Ryuya, wanita itu dengan tatapan tajam berkata hei, jaga mulutmu, jangan pernah menghina Tuan Ryuya lagi, orang asing. Asta meminta maaf kepadanya, dan Ryuya berkata sudah-sudah, tidak apa-apa Ichika, lalu Asta berpikir aku tahu dari Kinya, tapi sepertinya dia sangat marah padaku, tapi apa ini, dia sepertinya familiar, tapi aku merasa sebaiknya tidak dekat-dekat dengannya. Ryuya berkata bahwa aku yakin kau pasti terkejut terbangun di negeri asing, bagaimana kalau kita jalan-jalan untuk menyegarkan pikiranmu. Kemudian mereka jalan-jalan di negeri matahari, saat mereka berjalan, Ryuya berkata bagaimana menurutmu, inilah kota di negeri matahari. Asta dengan senang dan bersemangat berkomentar bahwa aku belum pernah melihat hal semacam ini di kerajaan Clover. Saat mereka sedang berjalan, terlihat dua orang penduduk sekitar yang membuka gulungan, dan mereka mengeluarkan burung api dan air dari gulungan tersebut. Dua penduduk tersebut berkata ayo silahkan, saksikanlah tarian cantik burung api dan air. Saat Asta melihat pertunjukan tersebut, Asta terkejut itu sihir kan, tapi mereka tidak memakai grimoire. Kemudian Ryuya menjelaskan bahwa di negeri matahari ini, semua orang memakai gulungan untuk menggunakan magi, yang kalian sebut sihir dan kekuatan sihir, kami menyebutnya magi dan kekuatan magi. Kemudian Asta melihat seorang pedagang dari sebuah kejauhan dengan ekspresi yang senang. Kemudian Asta ingin memakan Nomotatus, dan mengatakan kenapa tanaman khas desa Hage ada di sini, wah nostalgia banget, pegang saja sudah membuatku merasa aman. Lalu Asta melihat seorang kakak dan adiknya menyuruhnya untuk membeli yang itu, kakaknya berkata kurasa kita pakai Nomotatus saja, itu mengingatkan Asta saat dia bersama Sista Lily dan Yuno pergi ke pasar malam. Setelah itu dia mengingat saat Lily berubah menjadi Paladins yang menyuruhnya untuk mati demi kedamaian dunia, seketika ekspresi Asta merubah menjadi sedih karena mengingatnya. Ryuya yang menyadarinya, kemudian dia menghampiri kedua kakak beradik itu, dan berkata hei kalian berdua, hei coba kalian lihat di sana, itu aneh kan? Kemudian muncul ledakan di tempat Ryuya dan kakak beradik itu, Asta panik saat melihat ledakan tersebut, lalu muncul para sekelompok bandit, para bandit dengan tertawa berkata akhirnya kita sampai juga, kalau kalian tidak mau mati serahkan makanan dan barang berharga kalian. Saat para sekelompok bandit muncul, warga sekitar dengan panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Asta berkata di dalam hatinya bahwa di setiap negeri pasti ada penjahat. Lalu Asta berteriak memanggil nama Ryuya, tapi Ryuya dengan santai, berkata bikin kaget saja dan menyuruhnya kedua kakak beradik itu cepat untuk segera pergi. Asta berkata di dalam hatinya apa dia kebetulan menyelamatkan mereka, dia memindahkan mereka agar tidak terkena ledakan, sementara itu salah satu bandit bingung. Salah satu bandit bertanya-tanya apa yang kau lakukan, Ryuya dengan santainya berkata bahwa kau tidak perlu terlalu takut bukan, aku yakin kalian semua bisa merasakan, kalau aku sama sekali tidak mempunyai kekuatan magi. Asta dan para penduduk yang mendengarnya terlihat kaget. Ryuya berkata jadi aku serahkan ini padamu Ichika, kemudian Ichika maju di depannya yang bersiap menghadapi para bandit itu tertawa, dan berkata kau serahkan gadis kurus ini pada kami, dasar pria payah, bagaimana kalau kau temani saja kami? Ichika terdiam dan mengeluarkan aura yang mengerikan dari tangannya. Ichika berkata kepada para bandit itu jangan menyentuh aku, dasar sampah. Asta yang merasakan auranya terlihat ketakutan. Setelah itu Ichika mengarahkan telapak tangannya ke arah bandit itu, dan mengeluarkan aura hitam seperti bayangan menyerang.
yang membuat para bandit itu terpukul jauh yang membuat tembok di belakangnya retak. Asta yang melihatnya berkata apa-apaan yang barusan tadi, untuk sesaat aku merasakan ki-nya bertambah 10 kali lipat, lalu ada juga kegelapan itu, para penduduk bersorak-sorai mengatakan dia adalah salah satunya dari Seven Ryuzen, kau memang yang terbaik Tuan Yami. Asta yang mendengar sorakan penduduk terkejut dengan keringat dingin saat mendengar nama Yami, kemudian dia menghampirinya dan menunjukkan tangannya ke arahnya kau mustahil. Saat Asta mau melanjutkan perkataannya, Ichika langsung menangkap wajah Asta dengan tangannya, dia terlihat marah. Ichika mengatakan jangan mendekatiku orang asing, Ryuya yang melihatnya hanya tertawa. Kemudian Ryuya memberitahu kepada Asta, bahwa Ichika itu adalah adiknya Yami, kalau kau ingin jadi lebih kuat berlatihlah dengan mereka, para Seven Ryuzen. Asta terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah adik perempuannya Kapten Yami, karena kekuatan dan matanya sangat mirip, lalu Ichika berkata Tuan Ryuya mungkin menjagamu, tapi aku sangat benci pada pria sepertimu. Akhir dari chapter 338.